Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita berjumpa dalam renungan harian keluarga edisi Rabu tanggal 15 Juni 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu sebab kami lagi boleh berada di hari yang ke-15 di bulan Juni tahun 2022 dalam keadaan masih tetap diberkati, disayangi dan dikasihi Tuhan untuk bersama-sama kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pegangan bagi kami di sepanjang hari ini. Tuntun dan bimbing kami, kuasai kami dalam Roh Kudus-Mu. Bersabdalah kami telah siap ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita membuka bagian bacaan Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Baru dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 53. Demikian bunyinya. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Itulah bacaan Alkitab yang menjadi perenungan bagi kita, dan judul renungan kita, pertentangan dalam keluarga. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman hari ini masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya yang mengungkapkan bahwa kedatangan Yesus Kristus kembali akan membawa pertentangan yang dimulai dari keluarga. Pertentangan dalam keluarga apa artinya? Betulkah seharusnya di keluarga ada kedamaian, bahkan sorga dalam tanda kutip ya, yang dikenal dengan ungkapan keluargaku adalah sorgaku. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam kitab Mika pasal 7 ayat 6 berkata begini. Kita mendapati bahwa ternyata ada beberapa keluarga di kalangan umat Israel, moral mereka sudah merosot, sudah rusak. Mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Oleh karena itu ada anak laki-laki menghina ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Pendidikan dan pengajaran yang seharusnya dimulai dari keluarga diabaikan itu. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9 menceritakan bagaimana orang tua itu mengajarkan kepada anak-anak berulang-ulang kali. Tak bosan-bosan, tak pastiu-pastiu, tak jemu-jemu. Di saat ketika istirahat, di saat tidur, bangun, dan lain sebagainya. Ada waktu-waktu untuk diajarkan, diingatkan, dibina, diarahkan orang tua kepada anak-anak. Tetapi hal itu barangkali sudah tidak dilakukan lagi sampai hari ini. Rumah yang sebenarnya membawa sukacita, di mana anak-anak bertumbuh dewasa dalam kasih sayang orang tua, akhirnya runtuh, hancur, karena saling bertentangan satu dengan yang lain. Apa yang menjadi sumber pertentangan? Iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia kita, dan juga
yang memberikan kehidupan kepada kita sampai hari ini, esok, dan selalu terus. Ada yang menerima pengajaran tentang Kristus Yesus dengan sukacita iman dan tekun setia taat, tetapi ada yang menolak sama sekali dan tidak percaya ketika tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, orang tua mengajarkan tentang iman kepada Yesus, tetapi bergaul tidak menutup kemungkinan anak-anak atau juga mungkin orang tua, bapak dan ibu berpaling dan tidak lagi setia karena berbagai faktor, terutama ekonomi, persaingan, pekerjaan, dan mencari kehidupan yang lebih baik atau yang lebih menyenangkan hati semata-mata. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Kristen pada masa kini terkadang menghadapi situasi seperti ini, apalagi dengan kecanggihan teknologi. Oleh karena itu kita diingatkan untuk selalu belajar firman Tuhan. Karena ketika kita belajar firman Tuhan, kita sedang membaca pikiran Tuhan Allah untuk kita kerjakan dalam hidup kita sehari-hari. Berdoa dan bersekutu bersama supaya iman semakin kuat dan saling mendorong untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini. Jangan biarkan kuasa kegelapan mengacau balaukan kehidupan keluarga kita dengan tawaran, godaan yang menggiurkan, yang bahagianya hanya sementara, tidak kekal, tidak membawa perubahan dalam hidup, sehingga kita tidak akan saling bertentangan satu dengan yang lain. Bangunlah kehidupan keluarga yang kuat, yang kokoh, yang sehat, yang berdasarkan kehendak-kehendak Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Memang kami akui di zaman ini begitu banyak gejolak-gejolak kehidupan yang dialami oleh umat-Mu Kristen. Umat-Mu yang percaya sungguh-sungguh kepadamu. Banyak tawaran-tawaran yang menggoda, yang memberi kesan yang indah, yang memuaskan, tetapi sementara kebahagiaan itu, sementara kepuasan itu, karena ujung-ujungnya akan membawa kepada kebinasaan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, di rumah tangga banyak pertentangan, suami, istri, anak, dan orang tua, kakak dan adik, menantu dan mertua, saudara bersaudara. Oleh sebab karena iman percaya kepadamu. Dan kami akui banyak juga selaku orang tua, karena kesibukannya yang melalaikan tugas tanggung jawab mengajar-ajarkan, berulang kali membina, mengarahkan berulang kali kepada anak-anak. Tetapi ada juga anak-anak mendengar, tapi banyak juga anak-anak tidak mendengar. Dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya Tuhan Yesus kiranya mengingatkan kami kembali, selaku orang tua dan anak-anak, saudara bersaudara, untuk kiranya datang, tunduk, menyesal dan bertobat kepadamu.
Tuhan rangkul kami terus. Walaupun begitu banyak tantangan-rintangan yang diperhadapkan oleh kami. Di bidang-bidang apapun. Tetapi biarlah iman kami jangan luntur dan goyah dan jatuh. Ataupun gugur oleh sebab karena pergumulan. Tetapi biarlah dengan pergumulan itu iman kami bertumbuh kokoh dan kuat. Karena di balik pergumulan dan penderitaan itu, kesabaran dan ketabahan itu ada mahkota yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami. Siapa yang setia sampai kedatangan Tuhan, sampai ajal memanggil kami, maka kami akan selamat. Itu janji-Mu Tuhan. Sertai dan jaga jemaat-Mu Gemi Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27, bersama dengan keluarga pelayan khusus, perangkat pelayanan gereja Tuhan, termasuk di dalamnya tim multimedia yang senantiasa rajin menyiarkan lewat channel YouTube Maranatha Paslaten. Tuhan Yesus, bantulah kami, sertai kami di dalam kami menjalankan misi penyebaran firman Tuhan dalam bentuk di multimedia ini. Tuhan berkati semua, baik di multimedia, bahkan jemaat yang mengikutinya, bahkan pun ada juga saudara-saudara jemaat umat yang mengikutinya. Di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati mereka, supaya mereka juga Tuhan benar-benar merasakan suatu pencerahan dalam kehidupan mereka. Iman tetap kokoh dan kuat. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, baik mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing, yang ada juga yang dalam keadaan gawat, dalam keadaan kesusahan oleh penderitaan sakit, ada juga yang dalam pemulihan. Tuhan tolong sertai dan jaga, pelihara, sembuhkan dan pulihkan. Angkatlah segala penderitaan sakit penyakit yang dialami mereka. Oh Tuhan, sertai keluarga, berikan ketabahan, kesabaran kepada mereka di dalam mereka merawat, menjaga, dan melayani keluarga mereka yang dalam penderitaan sakit. Ya Tuhan, kami juga berdoa Engkau kiranya memberkati bagi siapapun yang berhari ulang tahun. Engkau Tuhan memberkati, melindungi mereka, kuduskan kesukacitaan hati mereka, hari ulang tahun karena kelahiran pribadi, bahkan hari ulang tahun pernikahan mereka. Kami juga berdoa untuk Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, pelayan khusus, para pendeta vikaris, pendeta kosto dan pegawai. Tuhan menyertai dan memberkati, juga dengan Badan Pekerja Majelis Wilayah Tomohon 1 dan juga Badan Pekerja Majelis Jemaat Majelis Sinode Gemim. Tuhan kiranya memberkati, Engkau juga memberkati ya Tuhan pemerintah bangsa dan negara kami. Jaga, lindungi, jauhkan dari segala kekacauan. Biarlah Engkau bentengi dan pagari, sehingga bumi Indonesia ini Tuhan benar-benar dijaga, dilindungi dari Sabang sampai Merauke dan semuanya Tuhan. Para pemimpinnya juga Tuhan jaga, para masyarakat juga Engkau jaga Tuhan, supaya tidak terpancing, terpengaruh dengan segala kelompok-kelompok yang mau mensiasati hal-hal yang tidak baik. Tuhan tolong, tiang awan dan tiang api Tuhan selalu menjaga pada siang hari dan pada malam hari untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk bumi Sulawesi Utara, kabupaten, kota, sampai pun di desa, di kelurahan, di lingkungan, dan dijaga
Dan Tuhan, kami yakin Engkau menyertai kami. Sertai kami, jagai kami, supaya kami tetap mengikuti jalan kebenaran firman Tuhan. Ampun segala dosa-dosa kami ya Bapa. Inilah doa kami. Dengar dan sambut. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan doa kita bersama. Semoga saudara-saudara diberkati dengan renungan harian keluarga di hari ini. Ikuti terus channel YouTube Gemi Maranatha Paslaton Tomohon. Semoga melalui channel ini banyak orang bisa diberkati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji dan disembah. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.